Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di channel aku, Brenda Zevanya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel aku ucapin selamat datang. Dan kali ini aku akan membahas tentang sosok wanita bermulut robek dari negeri Sakura, yaitu dari negeri Jepang. Nah, wanita ini apakah benar-benar seorang manusia atau mari kita mulai. Dari abad ke-17 dikisahkan ada seorang wanita cantik, yaitu seorang primadona di desa di negeri Sakura sana, yaitu di Jepang. Wanita ini dipersunting oleh karena kecantikannya, dan datanglah para samurai terkenal untuk mempersunting wanita ini. Dia dipersunting salah satu samurai yang paling gagah yang berada di kota tersebut. Pada saat dia sudah menjadi istri dari samurai ini, dia menjadi wanita yang sangat angkuh, sombong oleh karena kecantikannya dan oleh karena kekayaan yang dia miliki saat dia sudah menikah dengan seorang samurai ini. Pada suatu ketika, suaminya, sang samurai, pergi untuk bertarung, dan otomatis dia berada di kediaman samurai ini tanpa suaminya. Dia sering berdandan, bersolek, tapi tidak tahu untuk siapa. Dia sering mengacai dirinya. Lalu semakin hari dia semakin angkuh. Dia pun senang berjalan-jalan keluar. Karena sang suami ini adalah seorang samurai, otomatis suaminya memiliki teman-teman yang satu profesi dengan dia, yaitu seorang samurai juga, atau panglima-panglima perang pada zaman itu. Datanglah silih berganti. Setiap samurai atau panglima perang yang bertamu ke rumahnya, dia akan berdandan dan bersolek dengan sangat cantik. Dan dia akan bertanya, apakah aku cantik? Apakah aku cantik? Apakah aku cantik? Jelas, tentu saja semuanya menjawabnya, ya, kamu cantik. Ya, kamu terlihat cantik. Iya, kamu cantik. Sampai tidak bisa lagi ditutup-tutupi bahwa wanita ini terkenal dengan sikapnya yang angkuh dan sombong dikarenakan kecantikannya yang tersiar dan tersebar oleh kalangan-kalangan atas. Setelah suaminya pulang, dia pun mendengar bahwa sang istri sering menanyakan tentang kecantikannya kepada seluruh tamu yang datang. Maka cemburu dan menjadi marahlah suaminya. Pada suatu malam, ia mengajak istrinya keluar ke halaman rumah. Lalu dia bertanya, dengan siapa kamu selalu bertanya? Apakah kamu cantik? Lalu sang istri termenung dan terdiam. Dia menjadi ketakutan. Dan karena sang istri ketakutan, ia pun malah mengancam akan meninggalkan sang samurai. Sang samurai yang sudah kesal dan emosi menjadi gelap mata oleh karena tingkah istrinya. Dia pun mengambil pedangnya, syah, dan ia merobek mulut istrinya. Lalu dia menggeret kepala istrinya ke kolam di depan halaman rumah mereka. Dan dia memperlihatkan kepada istrinya, lalu bertanya, lihatlah, apakah kamu cantik? Istrinya pun menangis jadi-jadinya. Lalu sang samurai ceburkan istrinya ke dalam kolam dan menusukkan pedang ke perut istrinya. Lalu menusukkan lagi ke leher istrinya. Dan saat itu tersiarlah kabar ke seluruh penghujung desa hingga kota itu bahwa
gadis ini telah meninggal dengan kondisi yang tragis. Nah, legenda ini menjadi berkembang teman-teman, berkembang di kalangan orang-orang modern di Jepang hingga pada saat ini. Salah satu ceritanya adalah di kota Jepang, mereka memberi nama perempuan ini Kuchisake Onna, yaitu hantu atau siluman wanita bermulut robek. Hantu ini biasanya mencari anak-anak. Dia ini hobinya mengambil anak-anak atau mengganggu, menggodai anak-anak, menakut-nakuti anak-anak. Dia ini akan muncul pada malam hari. Tanda-tandanya jiwanya itu akan merasuki orang yang sepertinya terbendung oleh amarah. Biasanya dia akan memasuki atau merasuki orang wanita dewasa untuk mengganggu anak-anak kecil. Tanda-tandanya itu perempuan atau wanita yang dirasuki oleh Kuchisake Onna ini akan batuk-batuk seperti yang tidak wajar. Seperti itu. Batuk yang tertahan oleh karena jiwa perempuan ini mau dirasuki oleh sosok dari Kuchisake Onna ini. Saat jiwa manusia telah dimasuki oleh sosok siluman ini, mereka akan berubah mirip seperti Kuchisake Onna. Dia akan mendatangi anak-anak di tengah malam yang berkeliaran di luar rumah atau tidak dengan orang tuanya, dan dia akan menghampiri anak-anak tersebut dengan menggunakan masker, dan dia bertanya, "Apakah aku cantik?" Lalu sang anak pun akan menjawab, "Ya, kamu cantik. Ya, kamu cantik." Tapi dia bertanya lagi sambil membuka maskernya, "Apakah aku cantik?" Dan dia menunjukkan mulutnya yang robek. Jika anak yang dia tunjukkan wajah tanpa maskernya itu menjerit ketakutan, dia akan mengeluarkan gunting. Gunting seperti gunting rumput, dan dia akan merobek mulut anak tersebut. Tapi ketika anak tersebut tidak menjerit ketakutan, dia akan mengambil atau membawa anak tersebut dan entah menghilang kemana. Rumor ini semakin berkembang oleh karena banyaknya anak-anak yang hilang, dan rata-rata teman-teman dari anak yang hilang tersebut berkata, "Aku terakhir melihatnya ada seorang perempuan menggunakan masker membawa temannya." Tidak bisa terbantahkan bahwa kemungkinan besar yang dimaksud anak-anak tersebut adalah sosok Kuchisake Onna ini, karena anak-anak tersebut melihat di ujung maskernya seperti ada kulit yang terobek. Semakin berkembangnya rumor ini karena semakin banyak anak-anak kecil yang hilang pada saat malam hari. Dan ada suatu cerita bahwa seorang anak pernah ditemukan di tengah hutan dengan kondisi yang mengenaskan, yaitu bibirnya dirobek. Pada saat anak ini sudah stabil dan pulih, dia pun diwawancara, dan dia mengatakan bahwa seorang wanita mengambil dia karena pada saat itu dia datang menghampiri dan bertanya, "Apakah aku cantik?" Pada saat dia membuka masker, dia bertanya pula, "Apakah aku cantik?" Pada saat itu anak ini tidak menjerit karena dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Kan ada ya teman-teman orang yang takut tapi sampai kaget banget, sampai mulutnya tuh nggak bisa ngeluarin suara gitu. Kayak pernah nggak sih lo ketakutan, saking takutnya lo nggak bisa ngejerit minta tolong, lu malah diem aja di situ dan lo gitu melotot gitu. Nah, ini yang terjadi pada anak ini. Karena dia tidak menjerit, dia dibawa, dia seperti disekap.
Tapi di penglihatan dia disekap di sebuah rumah. Namun pada saat orang-orang menemukannya, dia berada di hutan. Kenapa mulutnya bisa dirobek? Karena pada saat itu dia bilang dia disekapkan di dalam rumah. Dan pada saat beberapa hari tidak ada nih sosok Kuchisake Onna ini tidak muncul. Tetapi dia mendengar bunyi-bunyi suara batuk dan seketika ada sosok muncul dan mulai ada suara, apakah aku cantik? Karena mulut anak ini disumpel dengan dedaunan, anak ini pun tidak bisa menjawab. Oleh karena itu Kuchisake Onna menjadi marah dan dia pun membuat mulut anak ini robek seperti mulutnya. Dari situ cerita ini berkembang dan terus berkembang. Setelah pengakuan dari anak tersebut, mulailah orang-orang meyakini bahwa anak-anak yang hilang pada saat tanggal-tanggal atau hari-hari yang berjalan sama dengan anak tersebut bisa jadi hilang oleh karena Kuchisake Onna ini, atau anak-anak yang ditemukan mati dengan kondisi mulut terbelah atau mulutnya robek, bisa jadi ini ulah dari si perempuan Kuchisake Onna ini. Nah, untuk kalian sendiri teman-teman yang mungkin udah pernah ke Jepang atau kalian tahu juga ceritanya, bisa komen teman-teman di bawah ini. Dan kalau ada yang mau tambahin boleh silakan. Menurut kalian cerita dari negeri Jepang ini tentang wanita bermulut robek, yaitu hantu Kuchisake Onna ini, apakah benar adanya atau hanya sebuah bualan belaka dari seorang anak kecil yang karena dia takut oleh pencuri atau oleh orang yang menyekapnya, dia membual seperti itu? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Sekian video aku hari ini, dan terima kasih. Jangan lupa komen dan subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Thank you so much teman-teman. Bye.